Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun atau epilog penutup. Al-imanu lughatan. Al-iman adapun iman lughatan secara bahasa atau secara etimologi. Iman itu secara bahasa atau secara etimologi mutlaqut tasdik, kepercayaan semata. Mutlak maknanya adalah semata ya. Tasdik artinya percaya, jadi percaya itu sama dengan iman secara bahasa, jadi nyaris gak ada bedanya antara iman dengan tasdik. Artinya tasdik mempercayai, iman juga artinya mempercayai. Wa minhu qauluhu ta'ala, wa minhu dan dari makna tasdik ini, makna tasdik atau percaya, qauluhu ta'ala terdapat firman Allah Ta'ala atau ayat di dalam Al-Quran, hikayatan an auladi Ya'qub, yang menceritakan an auladi Ya'qub tentang putra-putra Nabi Ya'qub. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anta bimu'minin lana. Nah, ini kata mukmin di sini maknanya tasdik. Ini adalah pernyataan anak-anaknya Nabi Ya'qub kepada Nabi Ya'qub. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidaklah bimu'minin lana, percaya kepada kami. Alasan Nabi Ya'qub tidak percaya lagi kepada anaknya karena disuruh menjaga Nabi Yusuf, malah mereka tidak mau. Bukan tidak mau, lebih tepatnya malah mencelakakan. Jadi kata mukmin di sini justru maknanya tasdik ya, bukan iman yang kita pahami Tuhan. Ya, karena memang secara bahasa iman artinya juga tasdik, percaya. Wasar'an sementara secara syariat, wasar'an sementara secara syariat atau terminologi. Jadi kalau secara bahasa artinya percaya iman itu, tapi kalau secara terminologi atau yang sesuai dengan syariat, makna yang sesuai dengan syariat adalah at-tasdiq bi jami'i ma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah percaya bi jami'i ma bihi Nabi, dengan seluruh bi jami'i ma, dengan seluruh apa jaa'a bihi Nabi, yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau dalam syariat makna iman adalah percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau secara bahasa kan cuma percaya saja, nggak tahu percaya ke apa itu terserah. Tapi kalau dalam syariat artinya menurut syariat orang disebut beriman kalau dia percaya dengan seluruh yang dibawa oleh Nabi. Seluruh ajaran Nabi dia percaya, maka dianggap beriman. Waqtalafa atau waqtulifa fi makna tasdik, dan diperselisihkan tentang makna tasdik. Apa sih yang dimaksud dengan tasdik ini? Percaya ini gimana maknanya atau kriteria? Para ulama berselisih pendapat. Bidzalika tentang hal tersebut, faqala ba'duhum, sebagian berkata huwa adapun tasdik, sebagian berkata huwa adapun tasdik al-ma'rifatu, ialah pengetahuan atau mengetahui. Jadi yang dimaksud tasdik atau percaya itu artinya tahu. Jadi kalau nggak tahu berarti sama dengan tidak percaya. Ini makna pertama ya menurut ba'duhum. Ini pendapat yang lebih minim dipakai. Fakullu man arafa ma jaa bihin nabi, fakullu man maka setiap orang, fakullu man maka setiap orang, arafa yang mengetahui, arafa yang mengetahui jaa bihin nabiyu, ma jaa bihin nabiyu, apa yang dibawa oleh nabi. Jaa itu kalau ketemu bihi atau ketemu huruf jar berupa buka, maknanya membawa, bukan datang. Jaa kalau cuma ada lafaz jaa zaidun berarti artinya datang. Tapi kalau jaa bihi zaidun artinya dibawa oleh Zaid. Ma jaa bihi nabiyyu, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mu'minun, maka orang tersebut disebut mukmin. Ini menurut ba'duhum ya, setiap orang yang tahu. Jadi maksud iman adalah dia yang tahu, orang yang tahu,
maka dia dianggap mukmin. Wa yuraddu ala hada tafsir. Wa yuraddu lalu ditolak ala hada tafsir penjelasan ini. Wa yuraddu dan ditolak ala hada tafsir penjelasan ini oleh apa? Annal kafiro arifun, dengan fakta bahwa seorang kafir arifun ialah orang yang tahu. Ada kok orang kafir dia itu tahu tapi nggak disebut beriman. Walaisa bimu'minin, sementara dia tidak disebut beriman. Padahal ada. Jadi kalau iman artinya tahu, ada kok orang kafir yang tahu tapi dia tidak disebut sebagai orang mukmin. Begitu kira-kira. Ini penolakan untuk pandangan yang pertama. Wa aidon la yunasabu. Wa aidon dan juga la yunasabu itu tidak sesuai. Apa qaul tadi? Qaulal jumhuri dengan pandangan atau pendapat jumhur ulama. Annal muqallid mu'minun. Menurut jumhur ulama annal muqallid bahwasanya orang yang bertaklid itu mukminun dianggap sebagai beriman. Ma'annahu laisa bi'arifin, padahal muqallid itu laisa bi'arifin tidaklah tahu. Padahal orang yang taklid dia tidak tahu, tapi tetap kok menurut mayoritas ulama orang yang taklid itu masih dikategorikan beriman. Fatahkiku maka adapun yang benar atau pandangan yang tepat. Fatahkiku maka adapun pandangan yang tepat. Tafsirut tasdik, penjelasan tentang tasdik. Apa yang disebut tasdik atau percaya tadi itu adalah bi'annahu, bahwasanya tasdik haditsun nafsi. Haditsun nafsi ialah ucapan hati. Haditsun nafsi artinya kepercayaan jiwa atau ucapan jiwa boleh, ucapan hati juga boleh. Haditsun nafsi ialah kepercayaan hati atau ucapan batin, ucapan hati juga sama. At-tabi'u lil jazmi, yang disertai lil jazmi dengan kemantapan. Dengan jazm itu artinya kemantapan batin. Haditsun nafsi adalah ucapan hati yang disertai dengan kemantapan batin. Sawa'un kana yajzimu an dalilin, baik ada apa jazm. Yajzimu an dalilin, dia muncul atau jazm artinya yakin atau mantap, an dalilin karena suatu bukti. Baik jazm tadi itu muncul karena suatu bukti, wa yusamma ma'rifatan, dan itu kemudian disebut ma'rifat. Jadi kalau dia yakin, dia punya tekad jazm, punya kemantapan hati yang muncul karena dalil, maka dia disebut ma'rifat. Jadi imannya adalah iman ma'rifat, atau tasdiknya tasdik ma'rifat. Iman tapi karena tahu. Au anit taklid, atau muncul dari taklid saja. Atau kepercayaan atau kemantapan itu muncul hanya dari taklid saja, maka dia disebut muqallid. Fayukhraju al-kafiru, maka dikecualikan al-kafiru, siapa orang kafir, maka akan terkecualikan dalam hal ini al-kafiru, siapa orang kafir. Li'annahu lam yakun indahu haditsun nafsi, li'annahu karena sesungguhnya orang kafir, lam yakun indahu tidak ada di sisinya, di sisi orang kafir itu apa? Haditsun nafsi, ucapan hati seperti tadi. Ucapan hati misalnya, saya betul-betul yakin bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan, gak ada Tuhan selain Allah.
itu dengan kemantapan yang luar biasa, walaupun dia nggak bisa membuktikannya secara epistemologis. Artinya cuma taklid saja, itu tetap dianggap sebagai iman. Jadi sementara orang kafir itu tidak punya hadisun nafsi, kepercayaan atau ucapan hati yang bermakna tadi. Lianna makna hadisin nafsi, karena pengertian hadisun nafsi. Lianna makna hadisun nafsi, karena pengertian hadisun nafsi atau ucapan hati ini adalah antakula, hendaknya nafas itu berkata, jiwa kita atau hati kita berkata. Antakula, hendaknya berkata siapa nafas atau hati. Berkata gimana? Roditu. Nah, begitu. Roditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Roditu, sungguh aku ridho, aku rela. Roditu, sungguh aku ridho. Bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Wa nafsul kafiri, adapun jiwa atau hati orang kafir. Adapun jiwa atau hati orang kafir, la taqulu dzalika, tidak mengatakan hal tersebut. Tidak menyatakan roditu bima jaa bihin nabi. Itu enggak ada, kalau orang kafir enggak ngomong begitu. Dia enggak rela seandainya Nabi membawa ajaran-ajaran tertentu. Begitu. Wa dakhala al-muqallid, sementara dan termasuk al-muqallidu atau wadukhila juga boleh. Wadukhila al-muqallidu, dan dimasukkan atau termasuk al-muqallidu siapa orang yang bertaklid. Maksudnya masuk dalam kategori mukmin ya, bukan kafir. Kan yufroju, yang dikecualikan hanyalah orang kafir. Maka kalau orang mukmin yang bertaklid itu tetap masuk kategori beriman, karena dalam hatinya dia berkata roditu bima jaa bihin nabi, ridho dengan apa yang dibawa oleh. Fa innahu, karena sesungguhnya muqallid, sesungguhnya orang yang bertaklid itu, indahu baginya atau miliknya, indahu baginya, di sisinya juga boleh, haditsun nafsi, ada ucapan hati, ada ucapan batin, tabiun lil jazmi, yang diikuti dengan kemantapan. Tabiun lil jismi, yang diikuti dengan kemantapan. Wa illam yakun jazmuhu an dalilin, sekalipun lam yakun tidak ada apa jazmuhu, kemantapan hatinya orang kafir, orang taklid ini, an dalilin, melalui pembuktian. Jadi sekalipun orang-orang muqallid itu tidak melalui pembuktian, jadi sekedar ikut-ikutan saja. Begitu ya. Jadi kalau mau dirumuskan apa yang disebut dengan iman, iman secara gampang adalah tasdikun. Tapi ada kategori bil jazmi, percaya sesuatu tapi bil jazmi ya, dengan kemantapan batin. Nah, untuk bisa jazm ini ada dua. Pertama, jazm ini artinya kemantapan hati. Pertama, jazm itu melalui dalil. Kemantapan itu melalui pembuktian. Dalil atau ilmu ya, sama saja. Maka orangnya nanti disebut sebagai mukmin yang arif. Nah, sementara kalau jazm itu tanpa dalil, tanpa ilmu, kemantapannya itu tanpa dalil atau ilmu, makanya dia disebut sebagai mukmin juga, tapi kategorinya muqallid. Mukmin yang kategorinya adalah muqallid, orang yang bertaklid. Ini pengertiannya ya. Jadi iman itu adalah
tasdik, percaya tapi bil jazmi, disertai dengan kemantapan batin. Dan orang punya kemantapan batin nggak harus karena pengetahuan, boleh jadi karena ketidaktahuan. Nah, kadang kalau dalam kebiasaan kita sebut mereka itu nekat. Jadi cuma modal tekad saja, yang penting yakin misalnya. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Dan itu sah-sah saja. Kalau nunggu ilmu kelamaan mau yakin, dia yakin duluan. Untung bener, yakinnya itu benar. Kalau salah repot. Jadi iman itu adalah tasdik ya, percaya tapi bil jazmi, dengan kemantapan batin. Kalau kemantapan batin itu karena dalil atau suatu ilmu, maka orangnya disebut mukmin yang arif. Tapi kalau kemantapannya tidak berdasarkan pembuktian ataupun ilmu, cuma yakin-yakin saja, nggak bisa disuruh membuktikan keberadaan Tuhan, gimana buktinya, dia nggak bisa menjelaskan secara rasional, maka dia disebut mukmin tapi kategorinya muqallid, artinya mukmin yang bertaklid. Dimana kemarin udah dibahas makna muqallid ini. Ada yang menyatakan muqallid itu dosa ya, imannya tetap sah tapi dia berdosa. Ada yang mengatakan muqallid itu malah kafir, tapi ini sedikit pandangan yang begini. Ada yang mengatakan muqallid itu sah imannya tapi ditafsil. Kalau orang yang mampu berpikir maka dia berdosa, kalau udah nggak mampu mikir, udah nggak ada kesempatan belajar, maka dia tidak berdosa. Ada juga yang menyatakan muqallid tidak berdosa sama sekali, imannya sah dan tidak berdosa. Kalau saya pribadi condong ke argumen moral. Argumen moral itu maksudnya begini, kalau kita itu loh seumpama kenal orang atau kagum dengan seseorang, kita lo akan mencari tahu siapa dia, siapa keluarganya, orang tuanya gimana. Nah, itu manusia loh, kita begitu. Kita kenal ke mereka itu begitu. Diminta nomor teleponnya atau mungkin dikasih temennya. Dikasih sampean, Man? Hah? Iya, Man. Ngaku, Man. Gimana, Maman, kok disesatkan? Orang mau mondok di sini dilarang pacaran, dikasih nomor cewek. Yang dikasih seneng, alhamdulillah, makasih ya Mas Maman, lope-lope, ada lope-lopenya kan, ada stiker muah-muah begitunya. Waduh, luar biasa. Siapa itu yang kerjanya begitu? Tuh, Udin ya. Nah, jadi kemantapan hati Udin. Jadi kalau manusia saja, sesama makhluk itu kan nggak wajib adanya, dan kita nggak perlu beriman. Nggak perlu beriman kepada seorang wanita. Nggak perlu Anda itu kemudian bersyahadat bahwa tiada wanita selain engkau. Lebay. Bukan begitu, Udin. Namun secara moral kan begitu. Kenal ke seseorang, minta nomor HP-nya, kemudian dichat orangnya, ditanya lagi ngapain, kentutnya bau apa enggak, makan jengkol apa seneng misalnya kan. Ditanya begitu-begitu, artinya kalau kita senang itu kita condong ingin tahu lebih. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Katanya kita beriman, kok enggak ada rasa ingin tahu. Jadi ini kan argumennya moral, bukan argumen rasional ya. Argumen moral itu artinya sama dengan argumen yang nuansanya akhlak. Nah, itu namanya argumen moral, Ishak. Paham? Apa? Ditulis kalau enggak. Penjelasan saya. Enggak tapi makan, cuma dimakan doa ininya. Itu didengerin, ditulis. Argumen moral itu sama dengan argumen yang nuansanya akhlak. Jadi bukan rasional, karena kalau secara rasional
ya boleh-boleh aja kalau secara rasional, tapi secara akhlak nggak baik. Contohnya duduk di tempat yang lebih tinggi padahal dia masih muda misalnya, itu menurut akal ya boleh-boleh saja, tapi secara moral kan itu baik atau tidak Udin? Tidak baik, secara moral dia tidak baik. Nah jadi itu yang disebut dengan moral. Jadi ada sudut pandang moral, ada sudut pandang rasional. Menurut moral ya itu banyak hal-hal yang bernuansa moral ya. Jadi kalau kita misalnya sopan, tidak duduk lebih tinggi daripada yang lebih tua misalnya, itu kan argumen moral semua. Kalau secara rasional ya itu jais hukumnya, nggak ada problem. Tapi kalau secara moral, nah itu problem. Nah sama tadi, secara rasional orang yang misalnya senang tapi dia nggak mau cari tahu ya boleh-boleh saja secara rasional. Tapi faktanya kalau ditimbang secara moral, manusia ini loh senang sesama manusia, dia pasti akan cari tahu lebih tentang orang tersebut, padahal pasti kekurangannya lebih banyak. Kenapa kemudian kita bilang kita beriman kepada Tuhan tapi hanya mencari sesuatu yang lebih tentang Tuhan kita nggak mau? Misalnya Allah punya sifat wajib gimana, setidaknya kita pernah belajar ini. Makanya dengan pernah belajar tauhid, setidaknya kita menggugurkan kewajiban. Itu pertama. Yang kedua, secara moral kita itu diterima. Jadi layak kita bilang, ya Allah saya beriman kepadamu. Setidaknya kita pernah belajar tentang Allah itu bagaimana. Jadi kalau 20 sifat, Allah punya 20 sifat, lalu kita nggak hafal. Sementara misalnya Udin seneng bola enggak? Apa yang senang? Hah? Gak percaya saya. Ibu-ibu ini. Nah, jadi sementara kita kalau misalnya senang sepak bola, kita loh kalau disuruh menghafal 20 nama pemain sepak bola itu lo bisa. Padahal itu nggak wajib secara syariat itu. Nggak ada kemudian hukum yang menyatakan wajib kita harus tahu siapa saja pemain dari ya klub pertama, klub kedua dan lain sebagainya. Kita itu lo mau menghafal. Tapi kenapa kemudian Allah punya sifat 20 itu aja kok enggak? Jadi kira-kira seperti itu ini salah satu argumen moral. Makanya kita tetap bagaimanapun kita tetap beriman dan juga mencari tahu tentang Allah Ta'ala, karena Allah menciptakan alam semesta seperti di surat At-Tolak ayat 12 itu disebutkan Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi berikut hukum atau ketetapan yang ada di antaranya, lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi penciptaan alam itu loh supaya kita ngerti bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Begitu. Walhasil kalau alam semesta yang hebat ini membuat kita nggak percaya sama Tuhan, berarti gagal. Kita itu gagal menggunakan daya pikir kita. Itu yang perlu dipahami Udin ya. Nah dengan demikian belajar tauhid ini tidak perlu kita nunggu hukum fikih. Secara fikih ini hukumnya begini atau begitu, nggak perlu. Tapi secara moral itu kan udah cukup. Secara moral masa kita beriman ke Allah Ta'ala tapi nggak mau tahu Tuhan itu siapa? Sama dengan kita percaya sama Nabi tapi nggak mau tahu Nabi itu siapa. Kok kalah sama Dita yang senang ke Farid langsung ke rumah orang tuanya. Dit, nanti di mimpinya mimpi menikah Kak. Paham Dit? Nah begitu. Oke. Mungkin ini untuk penutup atau kajian terakhir kita tentang ilmu tauhid. Sampai di sini ada yang belum kalian pahami tentang secara umum masalah akidah?
Ada problem? Ini langsung kita doa saja ya pada malam hari, pada pagi. Di Sabtu itu ya kan forum itu deh. Kalau ada forum, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bebas. Sedih Udin. Iya kan anak-anak cuma ketawa karena denger ingus. Sedih sama. Hah? Sedih apa enggak? Jawabannya apa kok enggak nyambung. Sedih apa enggak? Sedih. Oh, iya. Ya oke. Harusnya sedih, masa enggak? Meninggalkan pengetahuan. Kadang meninggalkan kebodohan loh, sedih. Orang-orang nangis kadang. Karena cuma meninggalkan kebodohan. Begitu. Kok meninggalkan pengetahuan malah bahagia? Harus benar sedih. Jadi bahkan nangis itu enggak cukup menurut saya. Yang kira-kira sampai keluar air mata darah. Oh, baru. Sampai terkentut-kentut misalnya nangis. Luar biasa. Bau betul. Harusnya begitu. Oke, kalau tidak ada kita sudahi dan kita akhiri dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari walaupun ringkas ini bermanfaat untuk kita pribadi, kemudian pahala-pahala yang kita terima dengan mengkaji ilmu akidah, semoga Allah limpahkan juga ke Kanjeng Nabi, para ulama, pengarang kitab ini, khususnya juga kepada semua guru-guru kita, kemudian keluarga kita, orang tua kita, orang mukminin dan mukminat jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Abu Jaya kan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi dan iyyakum rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij jami'a Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbi yassir wa la tu'assir bina khair Rabbi yassir wa la tu'assir bina khair Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa rabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ilma la ilaha illallah wa ahdina wa amisna bi la ilaha illallah wa akhir kalamana bi qawli la ilaha Allahumma yassir lana ilma la ilaha illallah wa ahyina wa amitna bi dzikri la ilaha illallah wa akhir kalamana bi qawli la ilaha illallah sallallahu Allahumma yassir lana ilma la ilaha illallah wa ahyina wa amitna bi dzikri la ilaha illallah wa akhir kalamana bi qawli la ilaha illallah Rabbana fil lana dhunubana wa ikhwana wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana fil lana dhunubana wa la Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta al-haq Allahumma rzuqna Allahumma syarifna bi ru'yati sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina Sayyidina al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanahu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri min asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.